dahsyat. Thank you music team. Luar biasa, haleluya, on fire, puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Shalom, nama saya Indrawati Kabul, biasa dipanggil Indri Kabul. Puji Tuhan, kalau yang kemarin sore mungkin hadir, itu suami saya, Pastor Timotius Hardono. Ya, kami dipercayakan Tuhan untuk melayani, ya, puji Tuhan. Dan kami hari-hari ini sedang ada di California, terutama yang ada di LA, sampai dengan hari Kamis malam kami terbang ke Philadelphia. Puji Tuhan. Thank you Pastor Ray, Pastor Cindy untuk kesempatannya dan all the leaders here untuk bisa melayani di tempat ini. Saya percaya apa yang sudah Tuhan mulai hari-hari ini dan hari tahun-tahun yang lalu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Ya, kalau saya baca di flyersnya ditulis The First Mission Pastor gitu ya Pastor ya. Aduh, saya bacanya sampai terharu gitu saudara ya. Kenapa? Karena 24 years ago ya, 1998 ya tuh ya, saya di sini melayani, memulai dari awal ya, apa yang Tuhan sudah buka di khususnya di LA, di San Bernardino ya, oleh anugerah Tuhan. Waktu itu saya juga masih single saudara, belum menikah. Justru pulang dari Amerika baru menikah gitu saudara ya. Haleluya. Tapi ya semua hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Yang merasakan lawatan Tuhan pagi ini boleh lambaikan tangan. Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya, saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara, ya, tempat yang bagus. Amin. Saudara bersyukur untuk tempat ini. Amin. Ya, tempat yang bagus, yang nyaman, yang luas. Wow, kursinya sudah banyak, sudah dipersiapkan Tuhan. Tinggal saudara dan saya cari jiwa buat Tuhan. Amin. Ya, kursinya udah ada saudara ya. Kalau di Indo kebalik saudara ya, jiwanya ada, kursinya belum ada saudara. Kenapa? Masih nunggu janji iman dan lain sebagainya supaya kursi-kursinya ada. Ini saudara udah di provide luar biasa. Tinggal kita cari jiwa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama lihat pesan Tuhan pagi ini. Ya, saya kasih tema Unshakable and Victory. Ya, satu pesan di mana ini menjadi hal yang Tuhan selagi bicara hari-hari ini saudara. Ya, boleh ditayangkan Pak Andi, thank you. Ya, Unshakable and Victory. Ini bicara tentang sesuatu di mana Tuhan sedang membawa saudara dan saya di dalam kondisi dunia yang sangat amat tidak menentu. Ya, saya percaya apa yang sedang terjadi di Amerika, di Eropa, termasuk di Indonesia dan seluruh dunia, Tuhan lagi menggoncangkan dunia. Yang merasakan dan yang mengerti boleh lambaikan tangan. Amin saudara. Lagi digoncang sama Tuhan. Tapi tenang saudara ya. Kenapa Tuhan sedang menggoncang ya, dan bagaimana kalau kita melihat kondisi dunia saat ini after pandemic ya. Semua sedang mengalami satu mulai recovery, mulai dipulihkan, mulai bergerak lagi, tetapi belum bisa seperti dulu. Gak cuma waktu saya bicara dengan para bisnismen di Indonesia khususnya, mereka bilang, aduh beda ya Bu dengan yang dulu gitu saudara ya. Nah, apalagi kalau bicara gereja, jujur gereja-gereja di Indonesia, mohon maaf saudara, masih banyak jemaat yang suka online. Ya, kita di Indonesia masih harus pakai masker kemana-mana saudara. Saya mungkin sampai Amerika, puji Tuhan, haleluya, lega napasnya gitu saudara ya. Karena di sini sudah bisa lepas masker, kalau di sana enggak gitu saudara ya. Nah, kembali di sini, after pandemic itu masih ada banyak ya hal-hal yang belum pulih gitu ya. Terlebih lagi masalah invasi Rusia and Ukraine. Kita tahu beritanya, haleluya, luar biasa gitu saudara ya. Itu invasinya luar biasa saudara. Eropa hari-hari ini sedang ngalamin masa yang jauh lebih terpuruk dibandingkan Indonesia, apalagi Amerika. Hari-hari ini di Eropa kalau saudara tahu, mereka buat giliran mati lampu. Kayaknya Indonesia banget zaman berapa purbakala gitu saudara ya. Indonesia banget kan, dulu kita mungkin pernah beberapa waktu yang puluhan tahun yang lalu ya giliran mati lampu gitu. Nah, Eropa sekarang kayak gitu saudara. Ya, dampak dari invasi yang ada Rusia dengan Ukraine, dari mana mereka kehabisan gas, ya minim untuk gas dan lain sebagainya, juga untuk inflasi yang tinggi banget ya. Di sini kayaknya 7% kalau nggak salah ya. Pokoknya masih di bawah 10. Tapi untuk Eropa inflasinya sudah di atas 15%.
Ya, banyak demo di mana-mana dan 60 negara terancam bangkrut. Ya, mungkin saudara berkata, puji Tuhan Bu, saya di Amerika tidak bangkrut, haleluya gitu ya. Tetapi masalahnya begini, dampak global resesi itu nyampe nggak ke Amerika? Nyampe, ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman di Amerika udah bilang, gas Bu, ya, udah $7 lebih. Puji Tuhan saya datang $5 gitu saudara ya. Yang sebelum-sebelumnya saudara sempat ngalami ya $7 ya, gasnya ya. Ya, seperti itu ya. Di Indonesia juga naik saudara. Ya, baik waktu kita kalau ibu-ibu ngumpul di Indonesia nih ya saudara ya. Indonesia ya saudara ya. Ibu-ibu ngumpul ngomongannya gini, cabai keriting di tempatmu berapa sekilo? Haleluya. Saya tuh dengernya, ya ampun ibu-ibu nggak mikirin jiwa-jiwa, nggak ngomongin jiwa-jiwa, ngomongin harga cabai keriting, harga bawang, kenapa naik? Semua naik luar biasa. Ini kondisi yang ada. Sedangkan maaf, income, gaji naik nggak? Biasa ya mungkin $100 atau €100 bisa belanja seberapa, sekarang sudah sangat amat berkurang. Nah, dan dikatakan bahwa ini nggak cuma tahun ini saudara. Memasuki tahun-tahun ke depan, goncangan itu akan makin dahsyat. Ya, goncangan itu akan makin besar gitu. Ya, saya bersyukur kita harus mengerti firman ini. Ya, dan dikatakan untuk Eropa bahkan itu persediaan pangannya sangat menipis. Saudara pernah ingat kisah waktu bangsa Israel ada di Goshen? Pernah ingat pada zaman Musa? Pernah baca firman Tuhan itu? Ya, bangsa Israel yang ada di Goshen, sedangkan waktu itu Mesir ya dan segala sesuatunya itu lagi digoncang sama Tuhan dengan 10 tulah. Ingat 10 tulah? Ya, ada kodok, ada lalat, ya ada air jadi darah. Ya, dan Alkitab berkata, sementara Mesir digoncang dengan 10 tulah, orang Israel, umat pilihannya di Goshen dipelihara Tuhan dengan sempurna. Amin. Nah, saya mau menyampaikan isi hati Tuhan. Walaupun ke depan ini di seluruh dunia akan digoncang dan resesi ekonomi global makin dahsyat, tapi kalau kita anak Tuhan mengerti firman Tuhan, kita seperti umatnya yang di Goshen. 10 tulah terjadi, kita terus aman, terus pemeliharaan Tuhan, terus alami hadirat penyediaan Tuhan yang dahsyat. Katakan amin yang percaya. Ya, kenapa? Karena kalau dengar isu berita-berita ke depan ini bisa mengerikan, saudara. Ya, haleluya. Oke, next. Satu firman Tuhan yang menjadi dasar pada hari ini adalah Ibrani pasal 12 ayat 28. Yuk, saudara baca ya, sudah terpancang di sini, terpampang ya. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, wow, ini ayat yang powerful saudara, yang perlu saudara pegang memasuki hari-hari ke depan. You will be unshakable. Saudara tidak akan tergoncangkan kalau saudara dan saya mengerti, ya, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi, walaupun saudara di Amerika, walaupun mungkin saudara oke lah, you are green card mungkin, saudara mungkin warga negara Indonesia masih misalnya ya. Tetapi kalau kita mengerti dan kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka goncangan apapun yang terjadi di luar, kita tetap tinggal tenang. Kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Yang percaya yang keras katakan amin. Tangkap ini baik-baik. Ya, oleh karena itu mari kita lihat dari ayat ini. Ya, oke, next. Satu lagi Pak. Nah, bagaimana langkah untuk hidup kita nggak tergoncangkan? Itu kan pertanyaannya dong. Di luar mau digoncang, tahun depan akan lebih dahsyat goncangannya. So, gimana kita nih supaya kita nggak tergoncangkan? Ya, bagaimana langkahnya? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama kita baca sama-sama 2, 3. Sadari dan hidup dalam kerajaan Allah. Karena semua kerajaan tergoncangkan.
Lihat Ratu Queen Elizabeth II, ya, waktu dia rest in peace, terus kemudian Charles became a king, saudara tahu, dalam waktu singkat perdana menterinya langsung resign. Ya, betul saudara ya? Ini mulai digoncang saudara, ya. Dan biasanya orang-orang pemimpin negara, kalau dia rasanya nggak mantep nih, nggak bakalan bisa bertahan, dia lebih baik resign dulu di awal, gitu saudara. Ya, ini mulai digoncang saudara. Itu Great Britain ya, Inggris yang wow istilahnya ya. Semua kan digoncangkan. Nah, pencet tes, oke. Ya. Nah, apa dasarnya? Roma 14 ayat yang ke-17. Kita baca ayatnya ya. 2-3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, bukan berarti kita nggak boleh makan dan minum ya saudara ya. Ya, apalagi kalau saudara pergi ke satu tempat, ya kuliner, wah ya, sini enak nih makanannya nih, gitu ya. Wah, dari sini enak nih, gitu ya. Saya kalau ketemu orang kadang-kadang, wah, ibu kalau ke sini harus makan ini, harus ke kota ini harus makan ini. Aduh, kayaknya belum pelayanan udah dijejelin dengan harus makan ini, gitu saudara. Kenapa? Karena kita cenderung untuk, wow, ya sekalian kuliner, gitu, wisata kuliner. Tetapi dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Dan bukan itu yang kita kejar. Kenapa ada anak-anak waktu kecil sekolah, saudara kita orang tua bilang, nak belajar yang pintar ya nak, yang rajin ya nak. Ya. Nanti sudah besar, dapat pekerjaan yang baik, sukses, berhasil. Tujuannya apa? Ada income, ada uang. Ya, tujuannya seperti itu kan? Lalu supaya apa? Supaya ngalami kesejahteraan. Ada makanan, ada minuman. Itu yang dikejar orang. Tetapi dengan baik-baik, firman Tuhan pagi ini katakan, kalau hidup saudara saya tidak mau tergoncangkan, saudara harus hidup dalam kerajaan Allah. Yang artinya ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita ulangi yuk, bacain keras 2-3. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran maksudnya apa? Apa yang saudara lakukan itu hal yang benar. Kalau di Indonesia, begitu lampunya kuning, lampu merah nih kuning, traffic light kuning, mereka injeknya bukan rem, tapi gas. Indonesia loh, Indonesia. Di sini kan takut tiket, betul ya? Ternyata sama ya saudara. Ya. Padahal kebenarannya harusnya yang diinjak rem. Tapi faktanya yang diinjak. Ya. Begitu kita makan di satu tempat, bilnya keluar, ceknya keluar, kita lihat. Wah, saya pesan misalnya ya, bakmi goreng nggak ada di bonnya. Haleluya, puji Tuhan, makanan gratis mujizat. Indonesia. Ya, nggak tahu kalau di sini sama nggak? Oh sama, puji Tuhan. Gitu. Padahal kebenarannya, kalau kita lihat nggak ada, kita mesti ngapain? Lapor. Amin. Ya begitu saya misalnya makan, saya lihat loh, kok saya pesan bakmi goreng nggak ada ya? Di Indo, mbak, ini kok nggak ada nasi bakmi gorengnya? Oh iya, lupa dimasukin ya, masukin mbak. Gitu sudah. Kenapa? Kebenaran. Amin. Mulai berat nih khotbahnya nih. Amin. Kebenaran. Ya. Istri, maaf ya, ini di Indo lagi loh ya. Istri di firman Tuhan katakan harus, ya ngomong tunduk ke bapak-bapak ya. Mumpung ya Pak ya, waduh gitu ya. Firman Tuhan bilang istri harus tunduk sama suami. Amin. Amin yang keras bapak-bapak, setuju Pak. Firman Tuhan soalnya ya. Harus tunduk sudah. Kebenaran kan? Kita nggak bisa bilang ini, Ibu Indri nggak tahu sih, Pastor Indri nggak tahu sih, suami saya Bu. Kok kayaknya kompak tuh. Ya, gitu ya. Susah Bu. Ada seorang ibu di Indonesia, namanya Rahasia, dan bilang begini sama saya, Bu Indri,
Kalau kayak Pastor Indri, suaminya pastor juga, ya harus tunduk lah. Kan juga hamba Tuhan. Kalau saya, Bu, suami saya bukannya pendeta, pendekar. Maksudnya, Bu, belum bertobat, sangar, suka KDRT, susah untuk tunduk. Dia bilang gitu. Saya bilang ini, Bu, ini masalah kebenaran. Ini bukan masalah karena suami ibu itu siapa dan bagaimana. Tapi firman Tuhan bilang harus tunduk. Tapi Bu, tunduk terus nanti diinjak, Bu. Sakit. Indonesia loh, Bu, ya, Ibu. Saya bilang begini, there is a power in prayer. Amin, Bu, Ibu. Doa. Doa. Amin. Doa. Waktu gue lihat, ini para istri ya, gue lihat kok suamiku begini ya Tuhan. Doa ibu-ibu, doa. Amin. Ngomongan kita gak bisa merubah siapapun. Even our children gak bisa berubah. Tapi ngomongan kita ke surga, itu membuat Tuhan intervensi, turun menjamah setiap jiwa. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi dia, katakan haleluya. Jadi yang penting adalah kebenaran. Amin. Amin. Bapak-bapak senang nih. Ingat khotbahnya tadi? Tunduk. Iya. Tapi para suami harus mengasihi. Seperti mengasihi Kristus mengasihi jemaat loh. Mati di kayu salib loh. Nah, kembali ke sini. Kebenarannya bagaimana? Jadi, waktu saudara memasuki hari-hari ke depan, saudara mulai lihat, compare to the Bible. Ini kayak gini, firman Tuhan bilang apa ya? Kebenarannya apa ya? Pilih yang kebenaran dan itu yang kita lakukan. Ya, kalau saudara perhatikan, sejak 25 September 2022, penanggalan Israel itu sudah berubah dari pay bad menjadi pay gimel. Saya ceritain pay gimel aja sedikit ya. Pay gimel 5783 itu penanggalan Israel. Memasuki 5783, seorang nabi Tuhan berkata, this is the year that God will reveal all things. Tuhan akan bongkar semua. Tuhan akan bukakan semua. Tiba-tiba saudara bisa ngerti, oh kok begini ya, kok gitu ya. Nah, kalau kita nggak pegang kebenaran, kita bisa terpelosok. Tapi kalau saudara benar pegang kebenaran, dan ini adalah kerajaan Allah, saya percaya, you will choose the right. Ya, saudara akan memilih yang benar sesuai dengan kebenaran. Ya, kenapa? Karena tahun ini bukan hanya dibukakan semua, dibongkarkan semua. Ya, semua God will reveal everything. Baik itu kebenaran firman, baik itu dosa dibongkar. Ngeri benar sebenarnya. Ya, tapi kalau kita tahu kebenaran, saudara akan milih, yes, ini kebenaran. Dan waktu kau memilih kebenaran dalam Pegimel, saudara akan mengalami berkat yang berkelimpahan. You will receive reward from the Lord. Ya, walaupun ada goncangan di depan, reward akan Tuhan berikan buat setiap kita. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Itu yang pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Firman Tuhan berkata begini, Roma pasal 10. Sedapat-dapatnya, jika hal itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Jadi, waktu saudara ketemu sama orang, pilih perdamaian. Amin. Misalnya, saudara pergi nih ke Target atau pergi di grocery, ketemu orang yang fitnah saudara. Haleluya, haleluya. Ya, ini orang pernah fitnah saya nih. Gitu ya. Gimana responmu? Saudara samperin, saudara angkat. Kamu yang pernah fitnah saya? Atau saudara datang shalom? Gak gampang loh saudara. Kalau kita memilih damai sejahtera, kita berdamai dengan Tuhan, hati kita beres, kita akan memilih shalom. Dan shalom itu bukan bicara sekedar kata-kata sapaan, salam, bukan. Shalom itu bicara tentang damai sejahtera dan berkat yang kita bagikan ke orang ini.
Kalau orang ini nggak mau terima, berkatnya kembali kemana? Kita, betul? Tapi respon kita sudah benar untuk memilih damai sejahtera. Saya share ya. Dari awal menikah, saya dengan Pak Pastor Tim, kami punya agreement. Agreement kami begini. Kalau yang satu emosi, yang waras itu ngalah. Saudara di Amerika masih ngerti kata waras gak ya? Oh yes. Ya. Jadi kalau misalnya satu emosi, kok gini nih? Kok bisa sih gini? Yang waras itu kami bilang, sorry deh kalau aku salah. Kan kalau salah. Tapi kalau orang lagi emosi, kita emosi lagi, rame gak? Rame saudara. Ya, jadi kalau terserah siapa yang lagi emosi, mungkin kecapean, mungkin tiba-tiba panik atau gimana, kok gini, intonasinya naik nih. Maka yang waras akan bilang sorry. Itu agreement saudara ya. Ini bukannya soal menang kalah, it's our agreement. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pas saya, kok bisa begini? Terus dia akan bilang, sorry ya In, kalau aku salah. Saya bersyukur saya punya suami yang cukup rendah hati untuk bilang sorry sama istrinya. Haleluya gitu ya. Tapi saya bukannya mumpung kamu ya salah, enggak. Ya, tapi kita udah tenang. Tadi itu gimana sih? Oh gini, oh udah ditaruh, oh miskom doang, oh selesai. Ya, jadi kami jujur selama 22 tahun lebih menikah, kami nggak pernah berantem. Ya kalau mungkin ada intonasinya dikit, kita beresin. Yalah, ngomong lagi, oh iya, pecahkan masalah lagi, evaluasi perbaikannya begini dan selanjutnya. Ya, nah, jadi kita memilih damai sejahtera, saudara. Ya, yang ketiga, bukan hanya kebenaran, bukan damai sejahtera. Yang ketiga apa lagi? Sukacita oleh Roh Kudus. Dengar baik-baik. Sukacita oleh Roh Kudus. Kalau sukacita manusia gampang. Tanggal 1 di sini gajian gak cuma tanggal 1 ya. Bisa paymentnya weekly kan, gitu ya. Begitu gajian, wah sukacita. Apalagi naik gaji, sukacita. Dipromosi, sukacita. Dapat lotre, sukacita. Dapat hadiah, sukacita. Itu sukacita bukan oleh Roh Kudus. Betul? Sukacita yang dari dunia, dari manusia. Tapi sukacita dari Roh Kudus itu walaupun apapun terjadi di sekeliling kita nggak oke, kita tetap sukacita. Wah nggak bisa dong Bu. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Tapi kalau Roh Kudus penuhi kita, bisa nggak? Halo, kalau Roh Kudus penuhi kita bisa nggak? Bisa. Amin. Amin. Makanya kita terus Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Terus masuk hadirat Tuhan. Ada waktu saudara nyembah Tuhan. Walaupun saudara aktivitas yang kerja, yang nyetir, yang masak, yang bersih-bersih rumah, hati ini terus pujian penyembahan. Bahasa roh terus gitu ya. Saudara ya. Kenapa? Kita terus penuh dengan Roh Kudus. Jadi bisa sukacita. Jadi ini jelas loh, sukacita oleh Roh Kudus. Waktu 3 hal ini ada, saya percaya goncangan apapun di depan, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau terus diberkati Tuhan, kau terus mengalami penyediaan Tuhan, kau terus mengalami berkat Tuhan, kau terus mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, next. Yang kedua di sini katakan langkah hidup yang tidak tergoncangkan dari ayat tadi 12, Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah mengucap syukur. Yang kedua mengucap syukur. Ya, terus kita mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, baca yuk 2-3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kehendak Tuhan loh saudara. Mengucap syukur. Ya, jadi apapun mengucap syukur. Waktu kami landing dari Jakarta ke SF dulu saudara ya, sebelum ke LA. Lalu kopernya Pak Tim, Pastor Tim ketinggalan. Koper-koper semua udah keluar gitu. Lalu, kok nggak ada? Kopernya Pastor Tim ketinggalan. Ya udahlah kita mengucap syukur. Kita lapor ke Lost and Found, kasih address di SF. Dia bilang besok kita akan kirim. Dia lacak kopernya di mana, ketinggalan di Singapura kah, di mana lah gitu ya. Dan benar, begitu selesai ngisi formulir segala macam,
penerbangannya itu bayar $80 ya sebagai pengganti kopernya telat. Ya, dan besoknya kopernya itu datang ke tempat yang kami tinggal. Nah, saudara, waktu kami keluar dari airport menuju ke mobil, kan bawa luggage semua kan? Ya, kami berlima kemarin sama Pastor Ifran mungkin datang ke sini juga ya. Nah, masukin barang, masukin koper nih. Wah, ini van-nya cuma satu, saudara. Kopernya 4 koper besar. Terus 3 koper cabin. Nggak muat, saudara. Orangnya 5, ya. Sampai di pinggir-pinggir, akhirnya masuk. Begitu kami masukin semua, pas kami bilang, oh maksud Tuhan, kopernya Patin ketinggalan supaya kami muat. Untung mengucap syukur nggak marah-marah, dapat $80 lumayan, ya kan? Tuh besoknya kopernya nyampe, dianterin ke rumah, saudara. Ya, coba saya pikir gini, kalau kita udah marah-marah, udah kesel-kesel, udah maaf sudah ya, udah hilang damai sejahtera, ya, udah jadi kepikiran, overthinking, jadi aduh kok gini, bocor urapan, marah kan bocor urapan, saudara, ya kan? Tetap nggak muat lagi, ya kan? Tapi ada maksud Tuhan, makanya ayo mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya. Jadi bapak-bapak kalau istrimu makin cerewet, mengucap syukur. Tenang, itu di Indonesia, di sini nggak beda maksudnya. Ya. Mengucap syukur, saudara. Ya, jadi para suami kalau maaf ya, saya sering ngomong sama suami-suami di Indonesia. Bapak-bapak, kalau istrimu makin cerewet, jangan bilang gini, mama ini gimana sih, cerewet banget, buka mata, buka mulut, saya ngomong 1 kata, kamu 1000 kata. Jangan dikatain, saya bilang. Tapi bapak-bapak bilang sama istri, mama kalau ngomong luar biasa, Ma. Wah, bagaimana kalau mama jadi marketing saja, omsetnya banyak gitu ya. Atau mama cerewetin surga sampai mujizat Tuhan turun dan terjadi lawatan Tuhan. Katakan amin. Suami-suami kalau istrinya cerewet, jangan cerewet banget, jangan. Amin. Dan maaf saudara ya, ini sekarang yang pria. Yang pria-pria itu maaf, makin lama makin suka lupa. Indonesia loh. Ya. Pergi, kacamata ketinggalan. Nyari balik lagi gitu ya. Kemarin ada satu orang juga gitu, tasnya ketinggalan di airport. Haleluya, emang sengaja ditinggal sama dia. Maksudnya ketinggalan, dia lagi taruh tas di boarding room, dia kemana-mana, dia masuk boardingnya gitu ya. Untung ada yang ngingetin, tas ketinggalan, jaket ketinggalan, dompet ketinggalan, kunci mobil ketinggalan. Indonesia loh. Ya. Tolong para istri, kalau ketemu suami yang kayak gini, jangan bilang gini, dasar keturunan pelupa, engkaumu pelupa, bapakmu pelupa, kamu pelupa. Jangan ibu-ibu ya. Amin. Kenapa? Dia lupa siapa istrinya. You will in trouble. Ya kan? Jangan dikutuki. Tapi doa, Tuhan beri hikmat suamiku, Tuhan beri hikmat Tuhan, jangan lupa Tuhan gitu. Amin. Mengucap syukur daripada kita mengutuk. Amin. Ya. Yang ketiga terakhir. Di sini dikatakan yang ketiga, beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat akan Tuhan. Saudara, ibadah kita itu bukannya only Sunday service loh. Amin. Our ibadah, our worship itu is 24/7. Whole life hidup kita. Waktu engkau kerja, engkau sedang ibadah. Artinya apa? Sedang lakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Waktu engkau di rumah tangga, engkau juga sedang lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Halo, amin. Ya, jadi ibadah itu nggak cuma sekedar Sunday service. Ya, ya, benar saudara. Tapi semua hidup kita. Saudara lagi nyetir, saudara itu sedang lakukan sesuatu buat Tuhan. Nah, mari lakukan dengan berkenan. Supaya apa? Hidup saudara nggak double standar. Sunday service semua kayak malaikat. Shalom. Haleluya, Indonesia nih ya, Indonesia ya. Ya. Haleluya gitu.
sampai lupa, haleluya. Sehingga anaknya bilang, Mama di gereja kayak malaikat mah, senyum terus lah. Di rumah mah meleset mah, lebih galak dari anjing herder. Kenapa? Enggak beribadah dengan cara yang berkenan. Bagaimana kita nyembah Tuhan sungguh-sungguh, all out buat Tuhan. Amin. All out buat Tuhan. Engkau angkat tangan tuh, engkau benar-benar buat Tuhan. Team praise and worship. Waktu kau nyembah buat Tuhan. Amin. Sekalipun kau selesai tugas, nggak ada jemaat nih kayak ini Indonesia ya, nggak ada jemaat yang bilang bagus lu tadi WL ya, nggak apa-apa, kita lakukan buat Tuhan. Amin. Juga para pemain musik, ya, mungkin nggak ada yang bilang, tadi drumnya keren loh, keyboardnya keren, nggak ada yang bilang, tapi kita lakukan buat Tuhan. Amin. Saudara yang jadi asyir mungkin multimedia, apapun jemaat, kita lakukan buat Tuhan, supaya Tuhan senang dengan hidup kita. Amin. Tuhan senang dengan hidup kita. That's it, kita nyenangin Tuhan, itu yang paling penting. Saya mau tutup dengan begini. Esther, di kitab Esther, ya, satu hari waktu giliran Esther bertemu dengan raja, dikatakan dalam kitab Esther pasal yang kedua, orang yang menghadap raja itu harus pakai jubah, pakaian. Ya kan nggak mungkin pakai daster, gulung-gulung rambut Esther ketemu sama raja, kan nggak mungkin. Dandan yang paling cantik, pakai perhiasan yang paling oke, baju yang paling oke. Tapi Alkitab berkata, waktu Esther mau ketemu dengan Raja Ahasiweros, dia dibawa oleh sida-sida untuk memilih baju. Dia tidak mau pilih baju untuk dirinya. Misalnya, my favorite color itu orange merah, pink, ya. That's my favorite color. Biasanya kita kalau punya favorite color, kita cari baju, cari barang yang sesuai dengan favorite kita nggak? Betul kan? Ya kan? Pasti loh, ya kan? Kalau bisa dia bilang, ini loh bagus, tapi nggak sesuai dengan favorite color kita pasti nggak mau kan? Kita cenderung memilih gitu. Esther, saya percaya punya favorite color, tapi waktu dia mau menghadap Raja Ahasiweros, dia bilang sama sida-sida raja, pilih baju mana yang raja suka. Tangkap itu baik-baik. Maka sida-sida itu memilih baju yang raja suka. Dia pasti tahu selera raja. Sida-sida ini pasti tahu. Dia pilih yang raja suka. Walaupun mungkin waktu dikasih bajunya, nggak suka nih warnanya, misalnya. Tapi karena dia tahu itu yang raja suka, Esther pakai baju yang raja suka. Waktu disuruh pilih perhiasan, Esther mungkin bilang, wah diamond berlian, saya nggak mau mira, saya nggak mau ruby, saya nggak mau jade, saya nggak mau emas, saya nggak mau perak, saya mau diamond. Mungkin itu yang dia suka. Tapi dia nggak pilih. Dia tanya, apa yang raja suka? Dia pilih yang raja suka. Sehingga Alkitab berkata, waktu dia pakai semua yang raja suka, terlebih lagi apa? Dalamnya inner beauty-nya Esther. Begitu dia menghadap kepada Raja Ahasiweros, Raja Ahasiweros langsung berkata, ambil mahkota, ini ratu yang aku pilih. Amin. Saudara, mungkin saudara tidak jadi konteks dalam konteks seperti pilihan menjadi ratu. Ini dia, ya. Mengenakan, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Wih, keren saudara. Ya, mungkin dia enggak, saudara dan saya tidak menjadi seperti Esther yang akan diangkat jadi ratu. Tapi bagaimana hidup kita, ucapan mulut kita, apa yang di pikiran kita, apa yang di hati kita, respon kita, bagaimana apa yang kita lakukan, ibadah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, semua yang Tuhan suka. Amin. Sehingga apa? Perkenanan Tuhan itu ada atas saudara. Waktu perkenanan Tuhan ada atas saudara, saya percaya engkau belum minta, Tuhan kasih. Amin. Kita belum minta loh. Kita even belum pikir perlu nggak ya? Belum. Tuhan kasih nggak? Kasih. Bukannya kita jadi maruk,
atau mungkin jadi greedy. Enggak. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tahu yang kita benar-benar fit in, cocok untuk kita. Mari ke depan, buang kekhawatiran. Banyak mengucap syukur. Beribadah dengan cara berkenan. Sampai Tuhan bilang, oh tentang engkau, aku berkenan atas hidupmu. Aku suka akan hidupmu. Aku suka akan keluargamu. Saya percaya di luar boleh digoncang, kita akan terus mengalami kemenangan. Kita tidak tergoncangkan. Ada berkat penyertaan dahsyat